Hai Mams, Assalamualaikum. Saya Dr. Vita Mauli. Mams, kita mau bahas mengenai prematur kontraksi ya. Prematur kontraksi ini adalah kontraksi atau mules yang muncul pada ibu-ibu hamil, namun belum saatnya nih Mams. Usia aterem itu 37 minggu. Nah, kalau kontraksinya muncul di usia kurang dari 37 minggu, kita sebutnya prematur kontraksi. Prematur kontraksi itu terbagi dua Mams. Ada yang munculnya di 24 minggu sampai 33 lebih 6 hari. Itu untuk yang early prematur kontraksi. Dan ada yang late prematur kontraksi, itu munculnya di 34 minggu sampai 36 plus 6. Nah, Mams, pasti Mams bertanya nih, kenapa sih dok bisa muncul prematur kontraksi? Prematur kontraksi itu tidak semua ibu hamil alami loh, tapi memang banyak faktor yang bisa menyebabkan prematur kontraksi tersebut muncul. Mams pasti pengen tahu kan apa saja sih faktor resiko yang menyebabkan munculnya prematur kontraksi. Prematur kontraksi itu muncul selalu kembali kita lihat dari faktor ibu, janin, dan faktor plasentanya nih Mams. Nah, yang pertama untuk faktor ibunya sendiri, kita harus lihat nih, biasanya prematur kontraksi muncul pada ibu-ibu yang memang ada kekurangan nutrisi. Nah, itulah gunanya kita selalu, tenaga kesehatan nih, saya juga nggak capek-capek ngingetin untuk selalu bawa buku KIA atau buku PINK. Dan Mams juga harus tahu tinggi badan sama berat badan Mams, terutama berat badan sebelum hamil. Kita akan itu indeks massa tubuhnya. Nanti ketahuan dari itu sebenarnya Mams masuk ke yang malnutrisi atau normal atau obes sih gitu. Nah, itu tuh juga berpengaruh nih untuk kesejahteraan kehamilannya Mams. Lalu yang berikutnya, lingkar lengan atas juga bisa menentukan loh. Di bawah 23,5 itu Mams harus banyak konsultasi sama dokter kandungannya. Jadi nggak semata-mata cuma kontrol ke bidan atau dokter umum saja. Lalu yang kedua, faktor Mams lainnya lagi tuh misalnya kalau Mams ada penyakit metabolik sebelum hamil ya Mams ya, misalnya kayak Mams ada diabetes. Kalau Mams ada diabetes, Mams ada darah tinggi, itu bisa mengganggu kehamilannya Mams dan menimbulkan adanya kontraksi yang lebih cepat. Jadi belum saatnya mules udah mules. Misalnya kalau pada yang diabetes atau kencing manis, nanti ketubannya tiba-tiba jadi banyak karena bayinya juga jadi nanti lebih besar, makrosom atau kita sebutnya makrosom. Biasanya di atas 4 kilo tuh Mams. Nah, kalau misalnya pengaruhnya sama prematur kontraksi, kalau janinnya besar dan air ketubannya banyak, yaitu lebih dari 24 cm, regangan rahim Mams juga semakin besar dan semakin luas sehingga menyebabkan prematur kontraksi Mams. Lalu yang berikutnya soal darah tinggi. Kalau Mams ada masalah darah tinggi atau bisa sebelumnya atau misalnya pada saat hamil, itu juga mempengaruhi aliran darah yang ke bayinya, ke janin Mams. Itu juga bisa bikin karena kurangnya aliran darah, pertumbuhan janin Mamsnya juga jadi nggak sehat atau kita sebutnya pertumbuhan janin terhambat. Itu juga bisa bikin prematur kontraksi. Dan faktor lainnya lagi misalnya infeksi nih Mams. Saya nanti akan bahas juga ya Mams, bisa lihat nanti di feed Instagram saya. Jadi faktor infeksi itu udah banyak banget. Kenapa ya pasien-pasien suka bingung nih, dok kok saya tiba-tiba keputihan, dok kok saya gigi saya mudah berdarah. Sebenarnya Mams, fisiologis ibu hamil memang pasti ibu hamil akan keputihan, tapi keputihan yang normal. Keputihan yang tidak normal kalau berbau, gatal, dan berwarna. Kalau gigi juga mudah berdarah ya, iya, karena faktor hormon yang meningkat menyebabkan gusinya lebih lunak, jadi seperti bengkak gitu ya Mams ya. Jadi itu sebenarnya normal, tapi ya memang kondisi seperti ini kalau Mamsnya nggak tahu pasti khawatir kan. Nah, kalau yang saya sebut infeksi itu seperti contohnya infeksi keputihan yang udah pasti infeksi nih Mams, yang tadi saya bilang berbau, gatal, dan berwarna. Itu juga bisa, walaupun awalnya lokalis ya di bagian vagina gitu, di bagian kemaluan, tapi nanti dia akan merambat ke kehamilannya Mams, bikin jadi kontraksi juga. Lalu kalau untuk gigi sama Mams, itu kan gigi itu sebenarnya lebih dekat ya aksesnya ke saraf dan ke pembuluh darah utama tubuh kita. Itu juga bisa menyebabkan prematur kontraksi. Lalu berikutnya lagi misalnya Mams ada infeksi saluran kencing. Nih buat Mams ketahui kalau misalnya ibu hamil pasti suka males ya buat ke kamar mandi, males bolak-balik, males minum banyak-banyak. Sebenarnya itu bahaya tuh Mams. Sebenarnya yang benar adalah kita harus banyak minum. Ingat, apapun yang Mams masukkan ke mulut Mams itu untuk bayi Mams. Jadi harus tidak boleh nahan kencing karena beresiko untuk infeksi saluran kencing. Kita tuh buang air kecil justru untuk membersihkan saluran kemihnya kita. Dengan sering minum, Dede bayi juga dapat minum yang banyak, dan Mams juga bisa mencuci saluran kemih Mams dan bakteri tidak banyak berkumpul di sana. Itu juga bisa menyebabkan prematur kontraksi. Jadi sebenarnya Mams, kalau Mams tanya apalagi nih dok yang bisa menyebabkan prematur kontraksi, kita bisa lihat lagi HB. Mungkin Mams pernah tahu nih
Mams selama ini aman-aman aja, HB-nya tiba-tiba pas hamil HB-nya atau hemoglobin ya Mams ya, hemoglobin itu adalah sel darah yang membawa oksigen nih Mams, itu tiba-tiba turun. Saya biasanya normal dok, selalu 12, 13, tiba-tiba pas lagi hamil turun. Memang seperti itulah Mams. Sebenarnya kehamilan itu memang terjadi hemodilusi pada tubuh kita. Jadi memang karena volumenya semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan darah janin, akhirnya menyebabkan pada Mams yang hamil itu rata-rata semua memang anemia. Tapi harusnya tidak di bawah, sampai di bawah 11 ya Mams ya. Nah, kalau sudah sampai di bawah 11 itu memang resiko untuk prematur kontraksi juga tinggi. Dan yang terakhir yang Mams mesti tahu adalah kehamilan kembar. Kehamilan kembar atau triplet atau kelipatannya itu memang beresiko menyebabkan prematur kontraksi yang lebih banyak lagi pada ibu hamilnya. Jadi hubungannya dengan prematur kontraksi adalah karena dengan adanya bayi yang lebih dari 1 itu menyebabkan regangan yang lebih besar, sama seperti tadi tuh Mams polyhydramnion. Jadi dia regangan lebih besar sehingga menyebabkan kita tuh jadi lebih cepat kontraksi, lebih cepat mules. Nah itu sebenarnya fisiologis juga dalam kehamilan. Makanya buat mams yang punya permasalahan misalnya HB-nya rendah atau ada darah tinggi atau ada kencing manis atau memang saya belum tahu nih dok di gigi saya udah lama banget gak kontrol, itu sebaiknya sih memang harus konsultasi dulu paling tidak sama dokter spesialis kandungan terlebih dulu gitu Mams ya. Lalu kemudian Mams harus tahu nih prematur kontraksi, selain tadi yang saya sebutkan early dan late, prematur kontraksi itu kalau didiamkan juga bahaya loh Mams. Jadi Mams harus segera konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena kalau prematur kontraksi didiamkan lama-lama bisa jadi ketuban pecah. Kalau sudah ketuban pecah sayang sekali kalau misalnya kehamilannya belum sampai dekat-dekat aterem atau cukup bulan. Dede bayinya belum kuat paru-parunya, lalu kemudian cukup dengan pematangan paru yang buatan manusia lalu kemudian harus dilahirkan, kan sayang banget ya Mams. Jadi mudah-mudahan video yang saya berikan ini, edukasi yang saya berikan ini bermanfaat buat Mams, paling tidak jadi Mams lebih aware sama kehamilan Mams sendiri. Salam sehat ya Mams, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi dan like serta subscribe ya. Makasih Mams, assalamualaikum.